Balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang soal kuis. Soal kuis bukan, ini soal latihan ya. Soal latihan untuk pertemuan 5 yang khususnya di kelas gue di kelas 4, 45 dan 438 dan kelas yang ditangani Bapak Sultan Perdana Utasoid. Nah, soalnya nih guys, Pak Darwis, NPWP 45071005543000 memiliki seorang istri bernama Laila yang memutuskan untuk memiliki NPWP sama dengan suami. Ini nikah Pak Darwis. Pak Darwis sudah menikah cukup lama namun ia belum dikaruniai anak. Pak Darwis dan Bu Laila adalah seorang yang bekerja. Selama tahun 2019 mereka bekerja sebagai pegawai tetap dan dosen. Jadi mereka punya dua kerjaan ya, sebagai dosen, pegawai tetap dan sebagai dosen. Kemudian Pak Darwis selama tahun 2019 bekerja sebagai manajer marketing di PTA dari bulan Januari sampai Juli 2019. Kemudian ia resign di akhir Juli. Nah, jadi dia resign guys. Dan dia pindah ke PTB ya di bulan Oktober. Jadi dia di Januari sampai Juli di PTA, Oktober sampai Desember dia di PTB. Selain itu, ia selama tahun 2019 Pak Darwis juga bekerja sebagai dosen tetap di Universitas A. Bu Lela selama tahun 2019 bekerja sebagai staf di PTD dan sebagai dosen tetap di Universitas B. Seluruh bukti potong 1721 yang mereka miliki terlampir ya. Jadi ini udah gue kasih bukti potongnya. Ya, kalau mau minta soalnya nanti bisa minta kelas 445 atau 438 ya guys. Khususnya yang di PKN STAN ya. Oke, kemudian selain itu yang memiliki penghasilan lain ada 1-7, kemudian seluruh pajak telah dipotong, kemudian semua aset dan penghasilan di atas. Nah, ini semua aset ini dan penghasilan di atas adalah milik Darwis kecuali deposito dan sewa mobil itu milik Laila. Nah, kemudian ini hartanya Darwis, ini hartanya yang di atas namakan ya, ini atas nama Darwis, ini atas nama Laila. Seperti itu aja. Tapi kalau misalnya mereka statusnya kakak sih nanti digabung aja. Kemudian yang terakhir adalah hutang yang dimiliki oleh Darwis, misalnya atas nama Darwis adalah KPR ini. Nah, diminta yang pertama adalah isi form 770S milik Pak Darwis secara benar, lengkap, dan jelas. Dan yang kedua adalah jika Bu Lela memutuskan untuk memiliki NPWP sendiri, maka diisi form 1770S milik Pak Darwis secara benar, lengkap, dan jelas. Nah, gitu guys. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Di sini berarti yang pertama adalah kita harus isi SPT 1770S untuk yang statusnya adalah kakak, guys. Ya, statusnya adalah kakak. Oke, kita lihat di sini kalau yang statusnya kakak. Oke ya. Ini soal 1 ya, berarti kita kerjain di sini. Nah, jangan lupa pertama yang namanya ngerjain SPT itu kita mulai dari lampiran terakhir ya, dari belakang kemudian ke depan. Nah, oke. Sekarang kita lihat di lampiran 2 dulu guys. Di sini dimasukkan NPWP dulu. NPWP Darwis tadi adalah 45017105536000. Oke, kemudian nama wajib pajaknya siapa tadi? Darwis ya. Terus di sini Darwis. Kemudian tahun pajaknya jangan lupa 2019 nih guys. Kemudian, nah kita lihat di sini kita masukkan dulu penghasilan yang bersifat final. Oke.
Kita lihat di soalnya guys, di sini kita lihat di soalnya. Nah, ini ada penghasilan lain-lain ya guys. Yang mana yang bersifat final dan mana yang bersifat tidak final. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah penjualan koleksi lukisan yang dimilikinya seharga 30 juta. Ini non final ya guys, non final. Ini penjualan saham PT Maju Mundur ini non final juga. Sewa tanda bangunan ini final. Bunga deposito ini final. Sewa mobil non final. Warisan ini bukan objek pajak. Penjualan saham di Bursa Efek ini final. Oke, berarti yang final ada 3 ya guys. Ada sewa tanah bangunan, ada bunga deposito, ada penjualan saham di PT BCA TBK senilai 30 juta. Oke, sekarang berarti kita isi dulu bunga deposito dulu. Bunga deposito berapa guys tuh? Bunga depositonya adalah 5 juta. Oke, 5 juta ditulis di sini. 5 juta. Oke, totalnya bunga deposito 20% ya. 20% dikali jadi 1 juta guys. Oke. Kemudian sewa tanah dan atau bangunan. Sewa tanah dan atau bangunan itu ini nilainya adalah 30 juta. PPh terutangnya adalah 10% guys. Ya. 10%. Kemudian terakhir adalah penjualan saham di Bursa Efek ya. 30 juta. Harga beli 34 ini kan walaupun rugi ya guys, rugi tapi tetap karena ini yang final guys ya, dihitungnya bukan dari keuntungan ya, tapi dari brutonya guys, berarti 30 juta ya. Berarti 30 juta di sini masukin 30 juta. Sedangkan PPh terutangnya adalah 0,1% ya guys. 0,1% dikali ini 30.000. Oke. Nah, berarti kita lihat di sini PPh terutangnya berapa? PPh terutangnya total adalah kita jumlahin aja, yaitu senilai 4.030.000 rupiah. Nah, kemudian sekarang kita masuk di daftar harta. Oke, kita lihat di sini daftar harta di akhir tahun. Nah, nama harta yang dimilikinya adalah, oh ini masih harus di match. Kita match dulu. Kemudian sebentar ya, kita match dulu ya. Oke. Oke, kita lihat guys di sini. Harta yang dia miliki ada 6 plus 2, 8 ya guys. Tapi di sini cuman 5. Nah, untuk nah ini ya, jika formulir tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri dengan bentuk ini. Jadi kita bisa sebenarnya bikin lampiran 2 ini ada 2 lembar gitu.
ya. Ada 2 lembar. Jadi bisa kita double. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini buat yang lampiran 2 yang halaman 1, ini lampiran 2 yang halaman 2. Nah, tapi yang lampiran 2 halaman 2 ini kosongin aja. Ya, karena udah ada di halaman 1 ya, guys. Atau bisa juga misalnya dia pengen bikin dengan lampiran tersendiri seperti bentuk ini juga boleh. Maksudnya daftar hartanya dia tulis sesuai dengan bentuk ini di sebuah lampiran tersendiri, itu juga boleh. Nah, di sini kita lihat sekarang kode hartanya adalah yang dia punya. Yang pertama itu ada tanah dan bangunan ya. Tanah dan bangunan. Nah, untuk kode harta bisa dilihat di petunjuk pengisian SPT 1370, bisa teman-teman download sendiri di Google. Kodenya adalah 061 ya. Nama hartanya di sini adalah tanah dan bangunan. Tempat tinggal. Oke. Tanah dan bangunan tempat tinggal. Oke. Bilang apa ya? Tahun perolehannya adalah 2017. Harga perolehannya di sini 550 juta. Oke. Keterangannya dia diisi kalau ada NOP atau alamat boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua ada kita copy paste aja semuanya langsung ya. Nah, satu mobil Toyota Innova. Mobil saja mobil. Kemudian ada mobil tabungan Bank BRI uang tunai. Tabungan uang tunai. Uang tunai. Sama terakhir adalah saham. Nah, tahun perolehannya kita lihat di sini 18, 19, 19, 19, 10. 2018, 2019, 2019, 2019 gitu ya. Harga perolehannya 350, 53, 100, 300. 350, 53, 100, 300. 100, 300. Oke, seperti ini. Mobil terus saya Kijang Innova misalnya. Kijang Innova bisa 234 XYZ. Tabungan Bank BRI. Uang tunai sahamnya di PT Astra International Tbk ya. Oke, kemudian nah ini kode hartanya kita lihat guys, kode harta. Untuk mobil tuh 043. Tabungan itu 012. Uang tunai itu 011. Saham itu 1
saham itu dia ada beberapa ya guys. Kalau misalnya dia buat trading 031, kalau dia buat non trading 032. Masukin aja 032 ya, karena dia bukan trading misalnya. Oke, jadi dijumlahin. Oke, hasilnya 1353, 1.303 juta. Nah, ini kan jumlah yang lembar 1. Nah, kita masuk ke lembar 2 sekarang. Nah, lembar 2 ditulis lagi ya, sesuai dengan sisa hartanya yang lain. Oke, kita lihat di sini. Kemudian ada tanah ya, tanah kosong. Oke, tanah kosong berarti ditulis di sini kode tanah kosong ya, tanah kosong. Kemudian ada deposito mobil Toyota Vios. Deposito Toyota mobil. Nah, tanah kosong ini dia 0, tergantung ide buat apa ya. Misalnya buat usaha itu 03062, kalau buat lahan pertanian perkebunan 063. Tapi ini kita anggaplah sebagai tempat tinggal ya, 061. Depositonya adalah, deposito itu kodenya 014 dan mobil itu kodenya 043. Oke. Tahun perolehannya 2010, 2019, 2018. Harga perolehannya 200, 100, 200. Oke, kemudian nih kalau ada alamatnya boleh, ini depositonya Bank BCA. Kemudian mobilnya di bank, mobilnya mobil Toyota Vios. B 2345 ABC. Oke. Kemudian dia punya hutang ya. Hutangnya apa tuh guys? Di situ ada satu aja ya hutangnya ya. Yaitu KPR ya. Nah, kita lihat di sini KPR itu kodenya adalah 101 ya. 101. Nomor beli pinjamannya Bank BTN. Alamatnya di mana misalnya tulis aja Jakarta. Ya, kalau tidak diberikan keterangan bisa asumsi aja tahun peminjamannya 2017. 2017 jumlah pinjamannya adalah 200 juta. Oke, kemudian dijumlahkan 200 juta. Oke. Sudah selesai. Di sini kemudian salah, ini harusnya ditaruh di tampilannya ini guys, yang di lembar 1 aja ya. Oke. Kemudian
Kemudian ini guys, yang hartanya dijumlahin ya. Jadi dijumlahin semuanya dari yang depan juga. 1353 ditambah dengan sumnya ini. Oke, jadi 1853 1.853 juta ya. Oke gitu guys. Kemudian daftar susunan anggota keluarga ya ditulis di sini. Karena ini kan si Darwis ya, berarti tulis aja Laila gitu kan. Laila. Nicknya udah gue kasih di sini, nicknya ada. Oke, paste aja. Sorry guys, sebentar ya. Nicknya ini adalah istri, pekerjaannya adalah pegawai swasta. Ya, udah satu aja ya. Kemudian oke, sudah lampiran 2 udah selesai. Kita masuk ke lampiran 1 guys. Lampiran 1 di sini eh, kita isi ya guys. Lampiran 1, jangan lupa NPWP sama namanya dulu. Oke. Kita lihat di sini bunga. Bunganya adalah oh ya, kita lihat penghasilan lainnya dia yang non final guys di sini. Yang non final apa? Ada di sini. Ada penjualan koleksi lukisan yang dimiliki. Ini enggak ya, ini karena rugi, nggak masuk. Kemudian yang ini 100, harga beli 60, berarti ini laba 40 juta ya. Laba penjualan aset ya, karena dia tidak masuk bursa berarti tidak final, masuk di lampiran 1. Ada keuntungan dari penjualan harta 40 juta. Kemudian sewa mobil yang dimilikinya seharga 955 juta. Ya berarti nomor 5 ya, 55 juta ada sewa di situ. Sewa. Oke, 55 juta dan 40 juta. Oke. Dan tinggal dijumlahin berarti 95 juta. Kita gedein. Oke, kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak kita lihat di sini ada satu ya guys. Warisan 35 juta. Oke, tulis di sini ada warisan 35 juta. Oke, berarti ini juga 35 juta sama. Oke, karena cuma satu. Kemudian sekarang kita masuk ke daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Nah, ini coba kita lihat ada berapa lampiran, ada berapa bukti potong yang dia miliki. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya guys. Tapi di sini kita lihat ada beberapa yang tidak ada pemotongan pajaknya. Ini ada ya. Oke, kita tulis berarti ini PT A ya. PT A. PT A itu NPWP-nya adalah coba gue lihat di 01
879 203 9 432 000. Oke, kemudian nomor bukti potongnya 117 2019 1. Tanggalnya 30 Juli 2019. Pasal 21 yang dipotongnya adalah 15.631 ya. Oke. Kemudian ada lagi bukti potong yang kedua dari PTB, tapi di sini tidak ada pemotongan pajaknya karena masih di bawah TKP, dari Universitas A. Oke, ada dari Universitas A ya. Kita lihat di sini berarti kita masukkan dari University A. 012342 112 432 000 11/12/2019 3. Tanggalnya adalah 10 Januari 2020. Pasal 21 tadi jumlah yang dipotong di pungutnya 325. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke punyanya Laila di sini. Oh ya, dari PTD ada yang dipotong ya, berarti kita masukin PTD. NPWP-nya adalah 02 234 232 2 2323 432 000 1 1 12 2019 3. Tanggalnya 11 Januari 2019. PH pasal 21, jumlah PPh yang dipotong di pungutnya adalah 1432500. Oke, berarti nah sekarang dan terakhir dari universitasnya Laila itu Universitas B, tapi di sini tidak ada pemotongan pajaknya karena masih di bawah PTKP, guys. Oke, kalau gitu kita masuk aja ke lampiran 1. Kayaknya sudah selesai ya. Total jumlahnya jumlah kredit pajaknya adalah 23.388.500. Oke, ini jangan lupa tahunnya 2019.